Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan berziarah ke makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, sekaligus Bapak Pluralisme di Indonesia. Wisata religi makam Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terletak di Komplek Pesantren Tebu Ireng Jombang seolah menjadi medan magnet bagi peziarah. Pasalnya, makam ini tidak pernah sepi peziarah dari berbagai penjuru Indonesia. Makam Gus Dur sejak 31 Desember 2009 terus dikunjungi ribuan peziarah setiap harinya. Sebelum Gus Dur wafat, sudah ada makam dua pahlawan nasional di komplek makam tersebut, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Dahulu, jumlah peziarah memang sudah banyak, namun tidak sebanyak sekarang ketika ada makam Gus Dur. Nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid sangat terkenal dalam sejarah Indonesia. Akrab disapa dengan nama Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan tokoh penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, terutama pada masa-masa sekitar reformasi. Menjadi bagian dari tokoh sentral penggagas reformasi, Abdurrahman Wahid yang sebelumnya merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dalam sidang MPR tahun 1999. Selama pemerintahannya, Abdurrahman Wahid dikenal dengan kebijakannya yang tidak populer dan pemikirannya yang visioner. Pengaruhnya terhadap reformasi di Indonesia mencakup pembebasan pers yang lebih besar. Hal ini ditandai dengan pembubaran Kementerian Penerangan pada tahun 1999. Abdurrahman Wahid juga berperan penting dalam mencabut larangan perayaan Tahun Baru Imlek. Hingga tahun 1998, perayaan Tahun Baru Imlek oleh keluarga Tionghoa dibatasi secara khusus hanya di dalam rumah. Pembatasan ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Pada tanggal 17 Januari tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang membatalkan instruksi sebelumnya itu. Gus Dur juga menjadikan Konfusianisme sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia pada tahun 2000 dan melindungi hak-hak minoritas di Indonesia. Kebijakannya yang mendukung hak-hak minoritas dan perdamaian tersebut membuatnya diberi gelar Bapak Pluralisme. Gus Dur dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Makamnya berada satu blok dengan makam sang ayah Kiai Haji Wahid Hashim dan sang kakek Kiai Haji Hashim Asy'ari. Komplek wisata religi makam Gus Dur terbagi menjadi beberapa blok. Pertama adalah kawasan Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Monumen Asmaul Husna. Kedua adalah kawasan sentra PKL dan oleh-oleh. Ketiga adalah kawasan inti makam Gus Dur. Jadi, dari awal pintu masuk, peziarah akan disambut beberapa spot foto di kawasan parkir makam Gus Dur. Di sini peziarah dapat bersuah foto dan mengabadikan momen di berbagai spot yang disediakan. Bahkan, peziarah tak perlu khawatir jika tak sempat foto-foto. Sebab, ada komunitas fotografer di kawasan makam Gus Dur yang sudah membidik saat peziarah saat melintas di kawasan parkiran. Biaya per foto dibanderol Rp10.000 sampai Rp15.000. Selanjutnya, peziarah berjalan kaki sekitar 500 meter untuk sampai ke makam Gus Dur. Di kompleks makam Gus Dur ada sekitar 45 makam, mulai dari pendiri pesantren Tebu Ireng, pengasuh pondok, keluarga, hingga zuriat. Makam Gus Dur sendiri terletak di sebelah pojok utara. Terdapat tanda batu nisan unik bertuliskan, "Di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan," dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Arab, Inggris, dan Mandarin.
Kawasan makam Gus Dur dibuka dalam dua sesi. Pertama dari jam 7 pagi sampai 4 sore, dan sesi kedua mulai jam 8 malam sampai 3 dini hari. Jumlah pengunjung makam Gus Dur seolah tak bisa dihitung dengan mata. Saking banyaknya, peziarah berjubel hingga keresehan di beberapa sudut makam. Di hari-hari biasa, mulai Senin sampai Kamis, jumlah pengunjung sekitar 2-3 ribu per hari. Namun jika sudah masuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, bisa mencapai 10.000 peziarah per hari. Di area inti makam Gus Dur, peziarah akan disediakan aula yang digunakan untuk mengaji dan berdoa di depan makam Gus Dur dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang 7 September 1940 dengan nama kecil Abdurrahman Ad-Dakhil. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Panggilan Gus Dur berasal dari tradisi pesantren yang menggunakan gelar Gus sebagai sebuah panggilan kehormatan untuk putra Kiai, dan Dur yang merupakan kependekan dari namanya Abdurrahman. Sejak kecil, Gus Dur lekat sekali dengan dunia pendidikan, mulai dari belajar di pondok pesantren, hingga kuliah di Kairo dan Baghdad. Sekembalinya di tanah air, pada tahun 1971, Gus Dur bergabung dengan Fakultas Usuluddin Universitas Hashim Asy'ari. Di universitas kota kelahirannya itu, Gus Dur mengajar teologi dan beberapa ilmu agama. Selanjutnya, sejak tahun 1974, Gus Dur dipercaya sebagai sekretaris pesantren Tebu Ireng. Berbarengan dengan itu, nama Gus Dur mulai dikenal orang melalui tulisannya di berbagai surat kabar, majalah, dan jurnal. Kiprahnya di dunia politik dimulai sekitar awal tahun 1980-an ketika Gus Dur mulai banyak bersinggungan dan secara terbuka menawarkan ide-ide tentang pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tindakan politiknya semakin jelas sejak Gus Dur terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada Muktamar tahun 1984 di Situbondo. Hubungan Gus Dur dengan pemerintah merenggang karena sikap kritisnya terhadap pemerintahan Soeharto. Namun, posisinya sebagai Ketua Umum PBNU tetap dapat dipertahankannya selama 2 kali muktamar berturut-turut, yaitu pada tahun 1989 dan 1994. Oleh sebagian orang, gagasan-gagasan dan tindakan Gus Dur kerap dipandang sebagai ide kontroversial dan mengejutkan. Tak jarang pula melawan arus. Warisan Gus Dur yang paling besar berkontribusi terhadap pluralisme di Indonesia adalah dengan mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang pelarangan budaya, agama, dan tradisi Tionghoa di Indonesia. Selama periode Orde Baru, etnis Tionghoa dilarang mengekspresikan budaya dan tradisinya. Bahkan, agama Tionghoa pun dilarang. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan keputusan pencabutan kebijakan tersebut, maka menjadi angin segar bagi komunitas etnis Tionghoa di Indonesia. Atas jasa-jasanya tersebut, Gus Dur kemudian dianugerahi gelar Bapak Pluralisme Indonesia. Dan ketika Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009, rasa duka dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari semua elemen masyarakat. Hingga kini, kompleks makam Gus Dur selalu ramai oleh peziarah. Setiap harinya, ribuan peziarah memadati kompleks makam Gus Dur ini. Siang malam silih berganti peziarah yang datang. Bahkan, tidak hanya berasal dari umat Muslim saja, tetapi dari umat agama lainnya dan dari beragam etnis di Indonesia.
Sekian kunjungan Suara Kelana kali ini di wisata religi Makam Gus Dur, Jombang. Semoga kita bisa meneladani dan mewarisi semangat perjuangan nilai-nilai kemanusiaan Gus Dur. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.